Joy Boy adalah bajak laut pertama yang menguasai lautan One Piece. Sosok Joy Boy sudah tak asing dengan alur cerita One Piece, dia merupakan pengguna pertama kekuatan Dewa Nika sebelum Monkey D. Luffy. Kali ini Mimin akan membahas tentang sosok Joy Boy dalam manga One Piece memang tak akan ada habisnya. Meski sudah beberapa kali muncul dalam alur cerita, namun Eiichiro Oda belum secara terang menguak informasi penting terkait Joy Boy. Dari apa yang terjadi, sosok Joy Boy merupakan pengguna pertama buah iblis Hito Hito no Mi model Nika sebelum Monkey D. Luffy. Bahkan Luffy dianggap sebagai reinkarnasi dari Joy Boy sebagai pewaris kekuatan Dewa Nika yang sudah ditakdirkan. Lantas siapakah sebenarnya Joy Boy? Benarkah Joy Boy hanyalah sebuah sebutan dari seseorang yang pernah membawa kebebasan di dunia One Piece? Merujuk dari petunjuk alur cerita, sosok Joy Boy kemungkinan adalah bajak laut pertama sekaligus raja bajak laut yang menguasai 4 lautan. Wilayah kekuasaan tersebut menjadi ancaman kepada 20 raja kuno. Petunjuk lain terkait identitas dan keberadaan Joy Boy bisa dilihat dari catatan jurnal Kozuki Oden hingga pahatan di Road Poneglyph yang menjadi pusaka manusia ikan. Kini semua sudah diperjelas melalui siaran Vegapunk yang menggemparkan semesta One Piece. Sosok Joy Boy kemungkinan adalah raja bajak laut yang pertama di dunia One Piece berdasarkan informasi dari chapter baru. Joy Boy merupakan sosok penting dalam cerita One Piece. Namanya sempat kembali muncul dalam kilas balik Kozuki Oden di Arc Wano Kuni setelah namanya pertama kali muncul dalam Poneglyph di manusia ikan. Terdapat sebuah spekulasi menarik yang menyebutkan jika Joy Boy kemungkinan adalah raja bajak laut pertama di dunia One Piece. Joy Boy merupakan nama yang diduga mengetahui apa yang terjadi sebelum abad kekosongan muncul. Sayangnya, Joy Boy menghilang dan diduga sudah mati saat abad kekosongan tersebut mulai terjadi. Banyak teori yang bermunculan tentang sosok Joy Boy, karena memang sampai saat ini sosoknya masih sangat misterius dan sangat sedikit informasi yang diketahui. Salah satu teori yang berkembang adalah tentang asal-muasal dari Joy Boy. Dalam sebuah teori disebutkan jika Joy Boy berasal dari pulau terakhir atau pulau paling ujung di Grand Line yaitu Laugh Tale. Di sanalah tempat dari Ancient Kingdom atau kerajaan kuno berasal. Joy Boy sendiri dipercaya merupakan pemimpin dari kerajaan tersebut, kerajaan yang dianggap sebagai rumah bagi klan D. Yang menarik adalah Vegapunk ternyata memberikan konfirmasi terkait hal ini berdasarkan informasi yang muncul di chapter 1114. Dalam chapter ini, Vegapunk masih terus melanjutkan siaran ke seluruh dunia yang dia lakukan. Setelah menginformasikan bahwa dunia terancam tenggelam, dia kemudian hadirkan informasi penting lainnya. Vegapunk mulai menyinggung atau mulai menyebut tentang abad kekosongan atau Void Century. Namun, Vegapunk kemudian menjelaskan bahwa dia tidak tahu banyak tentang masa tersebut. Meskipun begitu, yang menarik kemudian adalah Vegapunk kemudian menyebutkan tentang asal-usul dari Joy Boy. Menurut Vegapunk, pada 900 tahun lalu ada seorang anak muda yang bernama Joy Boy. Dan dia ternyata berasal dari Ancient Kingdom. Yang menarik kemudian adalah Vegapunk juga menjelaskan bahwa Joy Boy memiliki sebuah kekuatan di mana tubuhnya sangat elastis dan bisa meregang. Selain itu, dalam siaran itu juga fakta mengejutkan muncul di mana ternyata Joy Boy merupakan bajak laut pertama dalam sejarah One Piece. Dia memutuskan untuk menjadi bajak laut pada 900 tahun yang lalu. Raja bajak laut pertama, dengan informasi di chapter 1114 di mana Vegapunk menyebutkan jika Joy Boy adalah bajak laut dalam sejarah One Piece yang mana dia memulai untuk pergi berpetualang di laut pada 900 tahun lalu, memunculkan spekulasi bahwa Joy Boy kemungkinan adalah raja bajak laut pertama juga dalam sejarah. Seperti yang disebutkan di atas bahwa Joy Boy kemungkinan adalah sosok penting atau pemimpin dari Ancient Kingdom. Teorinya menyebutkan jika kerajaan kuno merupakan sebuah kerajaan yang seluruh masyarakatnya adalah seorang bajak laut. Artinya, dengan kata lain kerajaan kuno adalah sebuah kerajaan bajak laut. Mereka menyebar ke seluruh dunia untuk menjelajah dan menyebarkan ideologi dari kerajaan tersebut. Dan ideologi yang mereka sebarkan berisi tentang kebebasan dan persamaan semua ras yang ada di seluruh dunia. Hal tersebut rasanya memang masuk akal karena pada faktanya mereka menjalin banyak kerjasama. Misalnya, Joy Boy menjalin kerjasama dengan para manusia ikan atau dengan suku Minks. Bisa jadi apa yang para penduduk kerajaan kuno lakukan sama dengan apa yang Luffy lakukan yaitu membangun sebanyak mungkin sekutu di sepanjang cerita One Piece berlangsung. Banyak cara Luffy untuk membangun kerjasama tersebut, mulai dari membebaskan tahanan, membebaskan sebuah negara dari kelompok jahat, dan sebagainya. Untuk saat ini, kita memang masih belum tahu faktanya tentang kerajaan kuno dan Joy Boy. Namun, jika kemudian memang Joy Boy adalah pemimpin atau raja dari kerajaan kuno,
yang dispekulasikan adalah kerajaan para bajak laut, maka artinya Joy Boy adalah Raja Bajak Laut pertama dan Raja Bajak Laut secara harfiah. Selama ini gelar Raja Bajak Laut hanya akan menjadi milik mereka yang sudah berhasil mencapai Laugh Tale dan menemukan One Piece. Dengan teori bahwa Laugh Tale adalah kerajaan kuno yang hilang, serta teori bahwa kerajaan kuno adalah kerajaan yang mayoritasnya adalah bajak laut, maka titel tersebut memang masuk akal untuk diberikan kepada mereka yang berhasil mencapai pulau tersebut. Mengapa demikian? Karena perjalanan atau petualangan untuk bisa pergi ke Laugh Tale bisa juga dianggap sebagai sebuah kompetisi. Siapapun yang mampu menyelesaikan petualangannya untuk bisa pergi ke Laugh Tale, maka dialah yang menang. Mereka akan tiba di sebuah pulau yang menjadi awal mula munculnya bajak laut. Karena itulah bajak laut yang tiba di Laugh Tale akan menjadi sosok Raja Bajak Laut selanjutnya. Luffy bajak laut terakhir. Dengan Joy Boy yang menjadi bajak laut pertama dalam sejarah, ada kemungkinan juga jika Monkey D. Luffy adalah bajak laut terakhir dalam cerita One Piece. Seperti yang penggemar ketahui bahwa Eiichiro Oda selalu menghadirkan tema warisan atau menghadirkan paralel dari berbagai kejadian serta para karakter. Dalam hal ini, Luffy memiliki kemiripan dengan Joy Boy dan Goldie Roger. Jika Joy Boy merupakan bajak laut pertama dalam sejarah, maka Roger adalah sosok yang memulai era baru bajak laut pasca kematiannya. Dan Luffy akan jadi bajak laut terakhir dalam sejarah. Bagaimana kemudian Luffy akan menjadi bajak laut terakhir dalam sejarah? Dia kemungkinan akan menghancurkan Red Line yang mana hal ini menjadi cara untuk mencegah rencana besar Im untuk menenggelamkan dunia. Dalam chapter 1113, Vegapunk menyampaikan informasi melalui siarannya bahwa dunia berada dalam ancaman besar. Dunia terancam tenggelam ke dasar laut. Dalam chapter 1114 kemudian kita melihat kelanjutan pesan dari Vegapunk yang menyebutkan bahwa tenggelamnya dunia diakibatkan oleh permukaan air laut yang akan mengalami peningkatan setinggi 1 meter. Peningkatan permukaan air tersebut diketahui akan terjadi akibat adanya gempa bumi. Dan gempa bumi tersebut bukan terjadi akibat bencana alam. Hal ini yang kemudian mengindikasikan bahwa Im dan World Government yang akan menenggelamkan semua daratan. Dan Luffy yang kemudian akan mencegah hal tersebut di mana dia akan menghancurkan Red Line dan jadi bajak laut terakhir. Momen di mana Red Line hancur diyakini akan membawa bencana yang luar biasa besar bagi dunia One Piece. Bukan hanya getaran dan gempa bumi besar yang muncul, namun gelombang ombak yang tinggi dan besar juga bisa mengancam keberlangsungan berbagai pulau yang ada dan membuat banyak orang tewas. Dalam teorinya, buah iblis Nika dianggap bisa mencegah atau menetralkan bencana atau efek negatif yang muncul dari hancurnya Red Line tersebut. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah wilayah sekitarnya menjadi karet dan kemudian menyerap energinya. Buah iblis Nika yang sudah dibangkitkan yang dipadukan dengan senjata kuno atau buah iblis kuat lainnya, bisa menjadi senjata rahasia untuk menghancurkan Red Line dan menciptakan All Blue. Dengan kekuatannya yang dahsyat, mungkin inilah alasan mengapa pihak Angkatan Laut dan CP9 ditugaskan untuk mengawal buah iblis Nika beberapa tahun lalu. Dan juga ini yang mungkin menjadi alasan mengapa Gorosei ingin Luffy tewas. Buah iblis tersebut dianggap sangat berbahaya jika jatuh di tangan yang salah. Selain menghancurkan Red Line, Luffy juga mungkin akan mengalahkan Im dan mengakhiri semua kekuasaan yang dia miliki untuk mengembalikan semuanya seperti semula.